Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rektor dan semua jajaran berbagai Universitas Islam Indonesia semua yang saya hormati, saya mau mengkaji halaman 173 173. Tepatnya dimulai dari 173 nanti sampai beberapa halaman ke depan. Di sini dikatakan oleh Sayyidina bin Abi Salam, tidak ada cerita. Ya, saya ulang lagi ya, kelebihannya kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linear, tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti, makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab dulu bilang apa? Al-Qibti ya, apa? Al-Qibti ya. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiyah, artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah, karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya apa? Kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, digolimi, kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal muala kita, beliau di kawasan Madian. Saya pernah di Wadi Musa itu, sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajah ummatan minan nasi yaskun, orang rame-rame mengambil air, terus wajah min dunihim mur'ataini apa? Tajidan. Qala ma khatbukuma, terus qalata la nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Ada orang apa ngambil air, terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak boleh jelalatan. Tapi yang jelas cantik. Karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan, memang gitu, Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Karena nanti jadi ma'rudan lil taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu mengaturannya gitu. Enggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir. Karena ulama itu warasatul. Jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya tidak. Akhirnya ini cerita, tapi ini nyata. Artinya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syaikhun kabir, kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar gitu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa diangkat kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya itu sudah kamu ambil air di sini, kata Nabi Musa. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi. Dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda. Lah ini kali ini ada katanya ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi, yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi nyifati cowok itu, saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidina bin Abi Salam, adatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi nggak bisa kita cara Jawa modal matur nuwun itu nggak bisa. Jadi itu keliru, itu nggak modal itu. Sehingga dibabkan faslun fi mukafaatil ihsan bi misli al-afdhalah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa.
Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah. Ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh, asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih obat itu nggak baik karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang, terus bilang inna abdi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita lana. Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama Anda itu beda. Saya ulang lagi ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi ada kalimat ajroma saqaitalan. Pakai kata ajrun, ujur, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas jasa. Tapi oleh putrinya itu dikatakan apa? Upah, jadi lebih kasar. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau di belakang. Kata cerita itu entah kena angin entah apa yang jelas nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok itu. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, Mbak kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu. Kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang. Terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, soalnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang tidak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu kayak ini dapat apa? Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik itu orang atur wontok tapi menjamin. Pokoknya adu tradisi besar yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai itu putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini qawiyyun amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apal, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab melihat itu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Padahal orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewahnya, bukan main. Di sini alhamdulillah tidak mewah. Karena yang lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi karena bisa ngangkat batu? Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit, tadi hanya tumit. Minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib menghentikan inni uridu an unkihaka iftabnatayya hataini ala antajironi tamanya hijab. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asy'ar. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau menghentikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu menghentikan beliau auful mikyala wal mizana wala tabkhasun nasa asy'ar. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi, tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian ya dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putrinya. Terus kata Nabi Syuaib,
Fa'in asmamta asron famin indik. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun maka ya